Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 188. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit menyertai ibadah ini. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit, laut, dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 280. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tiba saatnya pada hari ini
kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, kami boleh menghayati makna kebangkitan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami selaku gereja, selaku orang-orang percaya dalam seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan serta renungkan pada ibadah Minggu hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema khotbah pada hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 seperti yang dirumuskan dalam buku Almanak Kristen Indonesia, saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Saksi iman
adalah pembawa damai sejahtera. Saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kata saksi atau saksi itu kita semua punya gambaran pengertian yang jelas. Di gedung gereja misalnya, dalam sebuah acara-acara tertentu atau upacara-upacara tertentu, kita biasa menyaksikan ada orang yang menjadi saksi sebuah pernikahan. Atau di ruang sidang pengadilan, ada orang yang hadir atau dihadirkan menjadi saksi atas sebuah perkara hukum. Atau juga dalam hajatan-hajatan politik, pesta demokrasi, pemilu, pilkada, ada saksi pemilu. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, juga berbicara tentang saksi. Tentang orang-orang yang menyaksikan Yesus bangkit. Menyaksikan bahwa Yesus yang telah mati itu sudah bangkit kembali. Secara khusus dalam bacaan firman Tuhan tadi diungkapkan kepada kita bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid menyaksikan secara langsung Yesus yang sudah bangkit itu berbicara kepada mereka. Itulah yang disebut dengan saksi iman. Orang-orang yang menyaksikan perkara-perkara iman, yang mengalaminya. Nah, dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, orang-orang yang menjadi saksi iman itu adalah orang-orang yang sudah mengalami shalom, orang yang juga mengalami salam sejahtera dari Allah. Seperti halnya para murid-murid Yesus yang menyaksikan Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, menyaksikan, mendengarkan secara langsung sapaan, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, ucapan salam ini, saudara-saudara, ucapan damai sejahtera ini diikuti dengan sebuah kata-kata amanat, sebuah mandat. Dikatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu," sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi di sini, saudara-saudara, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai orang-orang percaya gereja yang adalah saksi iman, orang yang menyaksikan perkara-perkara dan mengalami perkara-perkara iman dalam iman kita kepada Kristus Yesus yang telah bangkit itu, yang sudah mengalami shalom, mengalami keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, juga dikehendaki oleh Allah untuk menyatakan iman kita, menyaksikan iman kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keseharian hidup kita, dalam seluruh keberadaan hidup kita, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami shalom atau damai sejahtera itu.
Karena itu saudara-saudara, salah satu poin penting dari peringatan atau perayaan Paskah yang kita lakukan dalam tahun ini adalah panggilan bagi kita untuk mengaktualisasikan semangat kita sebagai gereja, sebagai orang percaya untuk menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, dalam seluruh keberadaan hidup kita, dalam seluruh sisi kehidupan kita, dengan tujuan supaya orang yang melihat, menyaksikan kesaksian hidup kita, cara hidup kita, praktek kehidupan kita juga mengalami shalom, juga mengalami salam sejahtera dari Allah. Ini yang penting untuk menjadi penghayatan iman dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja yang terpanggil untuk bersekutu, melayani dan bersaksi bahwa hendaknya gereja itu, orang-orang percaya itu, orang-orang iman itu selalu merasa penting untuk menampilkan profil kehidupan atau cara hidup yang menjadi shalom atau membawa shalom bagi semua orang yang ada di sekitarnya, bagi anak-anak kita, bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat seputar di mana kita hidup dan berada. Kita terpanggil untuk menyaksikan iman kita melalui kesaksian hidup yang sungguh-sungguh hidup. Nah, menjadi saksi iman saudara-saudara, atau menjadi orang-orang yang terpanggil untuk menyaksikan imannya di tengah-tengah kehidupan ini, sudah pastilah bahwa mereka adalah orang yang menyaksikan atau memperkatakan, memperdengarkan, melakukan sesuatu yang benar. Kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Perkataannya atau kesaksian hidupnya, perbuatannya sungguh-sungguh adalah kesaksian yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita juga sering melihat, mendengar bahwa ada orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, sebagai pengurus-pengurus gereja, aktivis gereja, tetapi tidak selalu konsisten menjunjung tinggi atau menegakkan kebenaran itu. Yang diwartakan, yang dikhotbahkan, yang diajarkan tentang kebenaran, tentang keselamatan, tetapi praktek hidupnya atau cara hidupnya tidak menjadi shalom atau tidak menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang biasa dikatakan orang, ya, lain yang dikatakan, lain yang diperbuat. Gereja tidak boleh seperti itu, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Orang percaya, gereja harus tetap dalam semangat konsistensi untuk menyatakan kehidupan atau cara hidup yang sungguh-sungguh menggambarkan tentang keagungan kemuliaan Kristus Yesus yang telah bangkit itu dalam seluruh keberadaan hidupnya, dalam perkataannya, dalam sikapnya, dalam perbuatannya. Karena memang kita adalah orang-orang yang diutus ke dalam dunia ini untuk meneruskan, menyampaikan shalom bagi dunia sekitar kita. Kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita lewat kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menjadi saksi iman yang menjadi shalom atau menjadi pembawa shalom bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, tentu
tidak perlu kita berpikir harus melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang bombastis, hal-hal yang spektakuler atau yang hebat-hebat. Cukuplah kita mempraktekkan, menampilkan performance, profil cara hidup yang di dalamnya orang menyaksikan, melihat secara langsung bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang sudah mengalami shalom, sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi orang Kristen yang produktif, berbuah, menghasilkan sesuatu yang membangunkan iman orang lain, yang menuntun orang lain untuk mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, merasa diberkati oleh Tuhan. Ini yang penting untuk menjadi pokok perenungan kita, penghayatan kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit itu mengutus kita untuk menjadi saksi iman dalam rangka kita membawa shalom, damai sejahtera bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan kembali mengungkapkan, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan yang diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayat yang ke-8. Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayat yang ke-8. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, bahwa pada pagi hari ini kami kembali disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan kami semua, menyegarkan ingatan kami tentang posisi kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, yang sudah diselamatkan, bahwa Tuhan mengutus kami ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi, menyaksikan kebangkitan Kristus itu lewat kehidupan kami, supaya dunia sekitar kami juga boleh mengalami shalom, damai sejahtera yang bersumber dari Allah. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman pada hari ini. Di tengah-tengah
persekutuan kami, ibadah kami, yang kami lakukan di tempat kediaman kami masing-masing. Kami datang bersyukur bersama-sama dengan semua saudara-saudara kekasih kami yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun mereka masing-masing, atau sedang mengenang mengingat perbuatan kasih sayang Tuhan yang telah mereka alami. Tuhan berkati syukur dan sukacita mereka masing-masing. Berkati kebahagiaan mereka. Namun di tengah-tengah syukur dan sukacita ini, rasa bahagia ini, kami pun juga terus teringat dan mengingat saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dengan penyakit mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, Bapak Roy Rustam, Bapak JB Pamuso, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih Arjen Roben, Bapak dan Ibu Rapang, orang tua kekasih Mama Nesar, Bapak Tang Diongga, Bapak Tang Dilallo, orang tua kekasih kami Bapak Daniel Kana, dan semua warga jemaat Tuhan yang telah lanjut usia atau yang sedang sakit, ataupun jemaatmu, kami semua yang juga dalam kondisi tubuh yang lemah. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan kepada kami. Tuhan melindungi kami dari segala hal yang buruk, terutama dalam menghadapi ancaman wabah penyakit yang sedang mengancam kehidupan umat manusia sekarang ini. Tuhan menolong kami supaya kami mampu mempraktikkan cara hidup yang baik, dapat menjadi orang yang bertanggung jawab bersama-sama dengan pihak pemerintah, semua orang yang peduli terhadap pandemi COVID-19 yang sedang mengancam kehidupan kami. Kami bersinergi untuk mengatasi persoalan nasional, bahkan persoalan global ini. Tuhan tolong kami, berkati pemerintah kami, berkati saudara-saudara kekasih kami, khususnya para dokter, perawat-perawat, garda terdepan yang berjuang untuk memproteksi kami dari wabah penyakit ini. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang karena pandemi ini telah kehilangan anggota keluarga. Hiburkan mereka sekaliannya, kuatkan. Dan bagi mereka yang masih sedang menjalani perawatan intensif dalam status mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan hadir menguatkan, meyakinkan mereka bahwa di dalam Kristus Yesus ada kehidupan. Bapa kami yang di surga, kami serahkan perjalanan kehidupan kami ke depan, kegiatan-kegiatan keseharian kami yang serba terbatas, aktivitas-aktivitas kepelayanan kami yang juga kami lakukan secara terbatas dalam kondisi yang sulit sukar. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami selaku gereja-gereja tetap bersemangat dan tetap peduli bahwa dalam segala cara firman-Mu harus diwartakan, firman-Mu harus disampaikan kepada semua orang. Karena itu Tuhan membangkitkan semangat iman kami, semangat keterpanggilan kami untuk mewartakan firman-Mu, menyaksikan kebenaran-Mu. Melalui sikap kami, melalui doa kami, perbuatan kami,
yang menopang upaya-upaya pemberitaan firman Tuhan yang harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh sangat terbatas sekarang ini. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini, pada hari Minggu ini, di tengah-tengah kami masih merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya damai sejahtera, shalom dari Allah, sungguh-sungguh menjadi pengalaman total bagi kami sepanjang hari ini. Kami boleh menikmatinya, kami boleh bergembira, kami boleh bersuka cita. Sekalipun sekarang ini kami diliputi oleh banyak perasaan-perasaan yang tidak membahagiakan. Tetapi kami bersyukur Tuhan yang telah bangkit, yang telah mengaruniakan kehidupan bagi kami, shalom, akan terus-menerus memberkati kehidupan ini, menaungi kehidupan kami dengan damai sejahtera. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu, tanda terima kasih mereka yang mereka sudah nyatakan pada hari ini di tempat kediaman mereka masing-masing. Biarlah semuanya itu boleh menopang pekerjaan Tuhan dan Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Sempurnakan doa syukur kami, permohonan kami. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah bangkit, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri menutup ibadah ini, akan menerima berkat Tuhan. Mari kita sekali lagi memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 400. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jalanilah kehidupan saudara-saudara dalam damai sejahtera Kristus. Jadilah saksi iman yang membawa shalom bagi dunia ini. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.